Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba mengulas secara ringkas materi tentang arus listrik. Nah, kita coba mempelajari konsep arus listrik itu sendiri. Jadi, secara definisi, arus listrik adalah muatan yang bergerak tiap satuan waktu. Kita telah mempelajari konsep hukum Coulomb, lalu mempelajari medan listrik. Jadi ketika ada interaksi ada interaksi dua muatan misalnya, nah maka dia akan bergerak ya. Nah, ketika muatan ini bergerak, nah itu yang disebut dengan arus listrik. Nah, karena sesuatu yang bergerak selalu dikaitkan dengan waktu ya, maka itu adalah Q per T ya. Karena muatan lalu tiap satuan waktu gitu. Jadi secara matematis bisa kita definisikan I sama dengan Q per T atau muatan yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Atau ada juga yang menuliskan I sama dengan dq per dt. Jadi maksudnya dq ini adalah parsial muatannya. Jadi muatan yang bergerak itu kan tidak hanya satu muatan. Ketika ada muatan yang bergerak lebih dari suatu muatan, makanya itu yang disebut dengan arus ya. Karena kalau hanya satu ya ini yang disebut parsialnya gitu. Nanti pakai integral untuk mencari keseluruhan total dari muatan yang bergerak gitu. Nah itu definisinya aja sih. Nah ini secara fisik lagi kita coba ulas secara lebih mikro ya, lebih dalam. Jadi setiap material gitu, setiap material itu terdiri dari atom-atom ya. Nah, atom-atom itu terdiri dari elektron dan neutron, proton berserta inti atom. Nah, masing-masing muatan itu bisa menghasilkan atau menyebabkan elektron itu berpindah ya, atau lebih dikenal dengan eksitasi ya, terjadi eksitasi, perpindahan. Perpindahan itu ya tadi disebabkan berbagai hal, misalnya diantaranya terjadi interaksi antara muatan satu dengan muatan yang lain, berarti terjadi interaksi antara atom satu dan atom lain gitu. Jadi dia bisa berpindah ke sini lalu ke sini ya. Dan salah satunya disebutkan juga karena ada potensial yang berbeda. Kita tahu bahwa masing-masing muatan ini memiliki potensial ya. Berbicara potensial maka nanti muaranya adalah berbicara energi ya. Ketika terjadi selisih energi maka akan terjadi perpindahan muatan dari atom satu ke atom lain, dan ketika dia bergerak secara gradual, secara keseluruhan, maka dia akan menjadi arus listrik. Nah ini sedikit ilustrasi ya, ini ilustrasi bukan pada atom tertentu. Ketika atom yang memiliki elektron itu berpindah dari atom satu ke atom lain. Dan ketika berpindah ke sini, maka di sini terjadi arus ya. Nah, kalau di sini kita letakkan isolator, maka nanti dia berhenti di sini. Isolator, dielektrik, dan seterusnya. Tapi kalau selama dia bersifat konduktor, maka dia akan terus mengalir ya ketika terjadi perpindahan elektron. Tadi yang menyebabkan perpindahan elektron itu ya berbagai hal, diantaranya adalah terjadi beda potensial ya, diberi beda potensial juga bisa gitu. Nah, berbicara arus listrik, maka sangat berkaitan erat dengan hukum Kirchhoff 1. Walaupun saya yakin ini sudah pernah dipelajari, tapi coba kita review di mana prinsip dari Kirchhoff 1 ada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sebenarnya prinsip aliran muatan ini sama ya, secara umum sama dengan prinsip dari dari aliran air ya. Jadi ya arus yang masuk ya sama dengan arus yang keluar gitu. Misalnya ada percabangan, maka ya percabangan
tersebut adalah total dari aliran yang masuk gitu. Nah, jadi secara matematis kita bisa menuliskan arus in sama dengan arus out ya, atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, di sini coba saya ilustrasikan, misal ada arus I1 ya. Arus I1 lalu keluar di arus I7 ya. I1 masuk, I7 keluar. Di sini ada percabangan di I3, I2, lalu I4, I5 dan I6 gitu. Nah, kalau berbicara arus yang masuk dan arus yang keluar, maka boleh kita coba ilustrasikan. Jadi I1 sama dengan apa? I1 sama dengan I3 ditambah I2 gitu ya. Karena dia bercabang dari I1 ya. Karena I3 ini dan I2 ini hasil percabangan dari I1. Lalu kita teruskan lagi, ada kaitannya I2. Nah, I2 ini juga bercabang ya, bercabang ke I4 dan I5. Maka I4 tambah I5 gitu. Nah, lalu kira-kira apa lagi yang bisa gitu ya? Yang bisa terakhir itu adalah I7 ya. Kita lihat I7 itu adalah hasil masuk dari I4, I6, dan I3 gitu ya. I4 tambah I3 tambah I6. Nah, kira-kira seperti itulah. Saya yakin ini sudah bisa sebagian besar. Ini kita bisa lihat yang sama-sama I5 sama dengan I6 ya. Lalu I1 sama dengan I7 gitu. Jadi prinsipnya adalah yang masuk dan keluar itu arusnya adalah sama gitu. Nah, ini kalau nanti dia masuk ke sebuah rangkaian listrik ya. Misalnya ada rangkaian listrik, di sini misalnya adalah I ya. I, lalu di sini masih I ya karena tidak ada percabangan. Lalu di sini nanti dia ketemu titik node ya. Node yang bercabang gitu ya. Boleh di sini misalnya I1, ini I2, ini I3 gitu ya. Jadi I totalnya itu adalah I1 tambah I2 tambah I3 ya. Nah, berkaitan dengan nanti bagaimana arus di titik ini, nanti kita coba bahas di materi tentang rangkaian listrik. Ini satu lagi ilustrasi ya, menggambarkan ketika ada sebuah arus yang dihasilkan dari beda potensial, lalu mencapai titik node, titik percabangan, maka di sini dia akan terjadi pemisahan arus ya, karena ada percabangan. Maka I sama dengan ini sama I1 tambah I2 tambah I3 nah, gitu. Saya pikir kalau ini sifatnya review. Kita lanjut ke rapat arus ya. Terkait dengan rapat arus, kita sering mendengar ada definisi rapat massa. Rapat massa itu ya densitas ya, atau sejenis ya, kalau sejenis. Kalau ini ya rapat arus ya kurang lebih bisa dikatakan massa jenis arus ya, atau lebih tepatnya sih densitas ya, densitas arus gitu. Definisinya adalah tingkat kerapatan ya, tingkat kerapatan muatan yang bergerak dalam suatu permukaan gitu. Jadi ketika muatan bergerak ya, ketika muatan bergerak gitu, kan muatan yang bergerak bisa sangat hampir dapat dipastikan ya, tapi sangat dimungkinkan lebih dari hanya satu muatan ya. Nah, yang dimaksud dengan rapat arus itu adalah ini jaraknya ini nih. Jarak antara muatan satu dengan muatan kedua dan muatan seterusnya itu seperti apa terhadap muatan yang ditembus gitu ya. Misalkan di sini ada wire ya, atau kabel ya, kawat lah, kawat. Nah, di sini kan terjadi pergerakan elektron gitu ya. Karena elektron bergerak, elektron adalah muatan, maka di sini terjadi arus. Nah, antara elektron 1 dengan elektron 2 ini
tentu ada sangat dimungkinkan ada space-nya walaupun sangat kecil ya. Nah, ini bergantung dari sifat material itu sendiri, dari sifat atom khususnya gitu. Nah, kenapa menembus permukaan? Ya karena di sini kan dia ada permukaannya gitu. Tiap tiap material, tiap volume di sini ketika dia bergerak, dia akan menembus sebuah permukaan ya. Kalau dipotong-potongan ini kan permukaan gitu dalam setiap kawat gitu, atau wire atau kabel dan seterusnya. Nah, karena kita definisikan rapat arus adalah tingkat kerapatan dari muatan yang bergerak ketika menembus sebuah muatan, maka secara matematis kita lambangkan dengan J, dan matematisnya seperti ini ya. Muatan yang bergerak itu adalah arus ya. Sedangkan suatu permukaan itu adalah kita lambangkan dengan S, atau biasa disebut dengan surface ya. Nanti boleh juga pakai A, area juga boleh. Yang penting kita paham maksudnya. Ya. Nah, ini karena dia bergantung pada jumlah arus, boleh kita pakai delta ya. Karena tadi kita potong-potong ya. Maka pakainya delta S gitu. Nah, ini ilustrasinya. Nah, sekarang kita coba ulas matematisnya. Nah, ini berarti delta I sama dengan J ya. J dikali delta S. Sekali lagi jangan lupa J adalah rapat arus nih ya. Sedangkan S adalah surface atau permukaan ya. Permukaan yang ditembus oleh muatan yang bergerak gitu. Kalau dia isolator dia nggak bisa nembus gitu ya. Tapi karena ini sifatnya konduktor, elektronnya mampu menembus sebuah permukaan. Ini matematisnya. Nah, karena dia menembus sebuah permukaan tadi ya, ada elektron yang menembus sebuah permukaan gitu, menembus gitu kan. Nah, berarti kita memanfaatkan perkalian titik ya, perkalian titik gitu. Karena nanti dia bisa aja permukaannya itu tidak selalu tegak lurus ya. Bisa aja nanti ada sudut tertentu gitu. Makanya pakainya perkalian titik ya. Dan ini pemanfaatan perkalian vektor. Nah, selanjutnya kalau di sini delta ya. Nanti kalau mendekati 0 arusnya misalnya 1 gitu. Ini boleh jadi DI sama dengan C ds gitu ya. Lalu integralkan integral DI jadi I ya. Integral I jadi I, ini jadi integral ds gitu ya. Jadi seperti ini. Next, lalu kita punya persamaan bahwa delta I sama dengan delta Q per T. Ini adalah definisi arus ya. Ini definisi arus. Jadi muatan per waktu ya. Persatuan waktu gitu. Lalu kita juga punya definisi rapat muatan. Jadi ada rapat arus, lalu juga ada rapat muatan. Kalau rapat muatan ya otomatis muatannya itu ya jadi apa? Jadi acuannya. Kalau rapat arus kan ya arusnya I gitu ya. Rapat arus berarti atasnya ada I. Lalu pembandingnya apa kalau rapat muatan? Karena rapat muatan ya pembandingnya adalah V, volume gitu ya. Atau delta Q per delta V gitu. Jadi seberapa banyak sih muatan tersebut dalam sebuah volume gitu. Misalnya ada sebuah volume, lalu di sini berapa banyak sih muatannya. Itulah kira-kira definisi dari rapat muatan. Lalu dari sini kita coba uraikan secara matematis biasa sebenarnya. Maka delta Q ya, delta Q sama dengan rapat muatan itu dikali dengan delta V, volumenya. Ini volume jangan lupa ya, volume gitu ya. Maka jadi seperti ini. Lalu kita punya persamaan bahwa ini ya, delta I sama dengan delta Q per delta T gitu. Nah, ini kita coba substitusi, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini. Nah, ini diubah dulu ya sebelumnya. Delta V ini kita ubah dulu ke
lebih di breakdown lah. Volume itu kan luas alas ya, luas alas kali tinggi, atau ya luas alasnya di sini adalah S ya, delta S, karena di sini ada delta, maka tingginya adalah L. L itu kan panjang gitu ya. Nah, jadi ini di breakdown ya, yang rho kali delta V itu di breakdown, delta V-nya menjadi luas alas kali tinggi, atau luas alas kali panjang, itu boleh sama. Nah, ini kita substitusi yang tadi saya bilang, kita punya delta I sama dengan delta Q per delta T. Lalu kita coba substitusi ke sini ya, gitu ya. Jadi yang delta Q ini masuk ke sini gitu lah ya. Sekali lagi saya ulangi di sini. Jadi persamaan delta Q sama dengan rho rapat muatan dikali dengan delta L panjangnya dikali dengan delta S ya, luasnya. Ini kita substitusi ke sini ya. Nah, maka jadinya seperti ini. Delta I sama dengan rapat muatan dikali dengan panjangnya dikali dengan luas permukaannya dibagi dengan waktu. Nah, dari sini kita punya pemahaman bahwa panjang dibagi waktu itu adalah apa? Itu kan mirip dengan, bukan mirip, sama ya, jarak ya. Jarak per waktu. Jarak per waktu itu apa? Adalah V, kecepatan ya. Maka jadinya adalah ini kita ganti dengan V ya, kecepatan. Jangan sampai salah, V kecil kita coba lambangkan dengan kecepatan. Maka delta I sama dengan rapat muatan dikali kecepatan ya. Kecepatan muatan pastinya dikali dengan delta S ya, atau luas permukaan ya. Nah, kita juga punya persamaan delta I ya di sini ya. Nah, delta I ini kita substitusi sini ya. Nah, delta I sama dengan rapat arus dikali dengan luas permukaan. Seperti ini ya. Maka jadinya rapat arus dikali luas permukaan sama dengan rapat muatan dikali dengan kecepatan muatan lalu dikali dengan delta S ya, atau rapat muatan. Dikali dengan luas permukaan. Nah, dari sini kita sederhanakan, delta S-nya boleh dicoret karena sama. Maka di sini nanti J sama dengan rho kali V, atau J sama dengan rapat muatan dikali dengan kecepatannya. Gitu. Terus secara sederhana kita tulis seperti ini. J sama dengan rapat muatan dikali dengan kecepatan. Jadi kita punya definisi selain tingkat kerapatan yang ini ya, yaitu rapat arus bisa didefinisikan rapat muatan ya. Rapat muatan ya, rapat muatan dikali ya dengan kecepatan ya, kecepatan muatan kira-kira gitu. Jadi kita punya dua persamaan terkait dengan J, rapat arus ya. Rapat arus bisa ditinjau dari rapat muatan, tapi juga bisa ditinjau dari arus gitu ya. Dari arus itu berarti yang ini ya. Nah, itu. Baik, mungkin itu penjelasan terkait dengan materi arus listrik secara ringkas. Semoga bermanfaat dan dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.